Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Poligami no. Poligami no. Kawin anak no. Kawin anak no. RUU PKS yes. RUU PKS yes. Perempuan bergerak tak dapat dikalahkan. Aku, kamu, lawan kekerasan seksual. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Berikutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang undang-undang, tentang hukum. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS. Ini adalah undang-undang yang baru disetujui dan disahkan oleh DPR RI. Setelah diperjuangkan melalui jalan panjang dan berliku Mak, oleh banyak kalangan. Selasa 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan setiap fraksi sebanyak 2 kali. Dalam rapat paripurna DPR ke-19 Mak, yang dihadiri oleh 311 anggota dewan dan memenuhi quorum. 8 dari 9 fraksi di rapat pleno itu setuju tanpa perdebatan. Hanya 1 fraksi yang enggak setuju dari dulu. Nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Jadi kan Mak, ini baru namanya negara hadir untuk ikut mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Pertanyaannya, kenapa Undang-Undang TPKS ini penting? Waduh, capek kita bahasnya ya kan Mak? Data dan fakta menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Tapi hak korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan belum terpenuhi. Selain itu, rumit Mak, masalah kekerasan seksual ini rumit dan belum tercakup dalam undang-undang yang ada selama ini. Panjang kali loh Mak perjalanan untuk sampai pada tahap rancangan undang-undang TPKS ini disahkan jadi undang-undang. Jadi wajar Mak kalau dalam minggu-minggu ini kalangan aktivis gerakan perempuan, akademisi, jurnalis, mahasiswa, dan banyak kelompok-kelompok yang mendukung. Sepanjang minggu kedua April 2022 ini masih dalam suasana euforia, masih penuh sukacita, menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut memperjuangkan keberadaan undang-undang ini. Saya dan teman-teman di tim Mama Happy juga mengucapkan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjuang lebih dari 10 tahun untuk memperjuangkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Jadi kan Mak, singkatnya nih ya, undang-undang ini merupakan aturan yang berpihak pada kepentingan korban, serta memberikan payung hukum yang selama ini belum ada bagi para penegak hukum, terutama untuk polisi, dalam menangani kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sekarang menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah melewati perjalanan dengan proses yang sangat panjang. Kita lihat nih,
mulai dari 2012 ya, paling enggak mulai dari 2012. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sudah menginisiasi rancangan undang-undang ini. Dulu kan Mak, namanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sampai tahun 2016, Komnas Perempuan menyusun naskah akademiknya. Dan rancangan Undang-Undang PKS ini masuklah dalam daftar prolegnas, daftar program legislasi nasional. Terus tahun 2017 Mak, rancangan Undang-Undang PKS disetujui sebagai inisiatif DPR. Tapi dipangkas Mak, dari 152 pasal hanya menjadi 50 pasal. Tahun 2018 dibentuk Panja, Panitia Kerja Komisi 8 DPR. Pembahasan rancangan Undang-Undang PKS ternyata ditunda hingga pemilu 2019 selesai, padahal panjanya udah ada. Tahun 2019. Di sini sepanjang tahun ini pro dan kontra sangat kencang di sini. Demonstrasi sangat ramai antara kelompok yang mendukung dan yang menolak. Dan akhirnya rancangan Undang-Undang PKS batal disahkan di periode 2012-2019 DPR. Masuk ke tahun 2020, rancangan Undang-Undang PKS malah dikeluarkan dari daftar prolegnas. Tahun 2021 dirubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tapi tidak masuk dalam agenda rapat paripurna DPR, lewat lagi. Hingga ke tahun 2022, Badan Legislatif DPR mengadakan rapat pleno pertama kali membahas rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Lalu tibalah pada hari yang sangat penting, yang sangat bersejarah bagi gerakan perempuan Indonesia. 12 April 2022. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disetujui melalui rapat paripurna DPR ke-19 yang dihadiri oleh 311 anggota dewan dan quorum. 8 fraksi menyatakan setuju, 1 fraksi menolak. Dari dulu memang menolak kalau fraksi yang ini. Nah ini Mak, ada beberapa poin penting dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Jelas, undang-undang ini berpihak kepada korban, semata-mata untuk kepentingan korban. Termasuk korban penyebaran konten pornografi untuk maksud balas dendam. Kemudian beberapa poin penting yang lain adalah, pertama, semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual. Awas, hati-hati untuk para pelaku kekerasan seksual atau orang yang berpikir melakukan kekerasan seksual. Hati-hati kalian, karena semua perilaku pelecehan seksual termasuk dalam cakupan Undang-Undang TPKS ini. Yang kedua, nggak bisa menggunakan pendekatan restoratif justice. Nggak bisa menggunakan pendekatan musyawarah untuk perdamaian. Selama ini kan Mak, repotnya nanganin kasus kekerasan seksual itu Mak, korban sudah melapor, misalnya nih ya, sudah melapor, pelaku menawarkan perdamaian, dikasih uang sekian rupiah, damai, selesai masalah. Dengan persetujuan perdamaian, selesai masalah. Tapi dengan Undang-Undang TPKS, nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan perdamaian, dengan pendekatan yang disebut restoratif justice, nggak berlaku untuk kekerasan seksual. Kemudian poin penting yang berikutnya adalah tentang keterangan saksi, keterangan korban, dan ditambah 1 alat bukti saja cukup untuk menentukan terdakwa. Jadi ini betul-betul upaya untuk mempermudah urusan si korban dan mempersulit pelaku. Selama ini kita direpotkan, kita dipersulit dengan urusan alat bukti.
Selama ini keterangan saksi, apalagi keterangan korban sering gak pernah didengarkan. Nah, melalui Undang-Undang TPKS, keterangan saksi, keterangan korban, dan satu alat bukti cukup untuk menentukan terdakwa. Aduh, lega, alhamdulillah. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Komentar ya, Mak. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.